podcast rame-rame. Jadi di sini kita nggak cuma ada dari kelompok satu doang nih teman-teman. Kita juga ada kedatangan tamu jauh dari Boyolali. Boleh langsung perkenalan dong. Ini dari mbaknya, namanya siapa, dari mana, bisnisnya apa? Nama Mbak Rizka Azahra Nurmalikasari, punya bisnis namanya orabo.id. Wih. Ini kalau Orabo ini tuh bisnis apa sih, Mbak? Kita bisnis makanan. Ada menu utamanya itu ada mango sticky rice sama liwetan Sunda. Tapi kita juga menerima request pesanan kayak nasi bok, mau nasi bok nasi kuning atau nasi apapun itu, nasi tumpeng atau snack juga sekarang udah ada gitu. Banyak ya. Berarti itu by request gitu ya, pesanan, atau emang maksudnya kayak tiap hari tuh apa kayak ready terus gitu? Sebetulnya sebelum Mbak Rizka kerja itu ready tiap hari. Tapi ketika Mbak Rizka kerja waktu itu nggak ada buat yang, karena kalau tiap hari itu kita lebih sering kayak nganter nih ke kantor-kantor. Nah waktu itu belum ada tenaganya. Jadi untuk saat ini kita tidak ready setiap hari tapi by request. Sebetulnya waktu itu sudah jalan GrabFood, GoFood gitu, kita sudah daftarkan. Tapi karena keterbatasan tenaga, jadi kita by request H-1 lah paling enggak. Kalau boleh tahu yang apa namanya kerja tuh ada berapa orang? Awalnya itu, jadi awalnya banget itu Orabo itu kan udah berdiri sejak 2019. Itu Mbak jualan sama ibu kandung, karena Mbak ini kan anak broken home ya, ibunya 2. Aduh maaf sama mana-mana. Cut. Maksudnya tapi pisah, orang tua Mbak Rizka itu pisah tapi akur alhamdulillah. Dan ibu maupun bunda ini kebetulan sama-sama suka masak. Nah sebelumnya di 2019 waktu Mbak Rizka masih kuliah di UNS juga, itu Orabo itu produknya ada bihun crispy, kalau tahu. Oh, ada juga? Iya, awalnya justru itu. Dan pasarnya Mbak itu di kampus aja, masih di kampus aja. Tapi kemudian karena Mbak ada relasi kayak temen yang kuliah di STAN, akhirnya Mbak kirim ke sana. Dan waktu itu si Mbah, ibunya ibu itu sakit, jadi kita sempat berhenti. Orabo ini lucu juga. Kalau orang-orang melesetinnya sih, oh Kamis, oh Jumat gitu. Tapi sebenarnya bukan itu. Jadi Orabo ini ditemuin sama ibunya Mbak Rizka, artinya ora bosen. Tapi collab sama Mbak Rizka, kayak orang-orang zaman sekarang kan bisnisnya tuh kayak .id gitu biar keren. Jadi orabo.id gitu. Berarti .id-nya biar keren dong itu? Iya. Biar Kan modern. ada filosofi di belakangnya. Iya, enggak. Terus di 2020 sempat viral mango sticky rice. Nah, kebetulan bunda waktu itu ketemu sama temennya habis dari Thailand dan bawa. Terus kita kayak, kok di sini belum ada ya? Gitu ya, Iya, kita coba bikin. Awalnya buat kita aja, tapi kita kan punya hobi, kalau cewek biasa lah mau makan di foto, di posting. Dikit-dikit cekrek. Iya, Dikit-dikit cekrek. Lalu akhirnya banyak yang kayak reply, dijual nggak? Akhirnya kita bikin testimoni dulu, bukan apa ya langsung dijual, tapi kita kayak testimoni dulu. Yang reply itu kita bikinin cocok enggak gitu. Terus kita match-matchin sama rasa orang Jawa. Akhirnya banyak yang bilang jual aja, ini enak. Akhirnya baru kita putuskan untuk jual gitu. Kebetulan memang bunda ini dulu kerja di restoran yang makanannya itu bukan makanan Jawa Tengah, Makanan luar. iya. Nah kemudian baru muncullah liwetan Sunda dan Sunda Jawa Barat ya gitu. Terus
ya semoga nanti kedepannya banyak menu-menu lain yang inovatif juga gitu. Nanya nggak? Bentar ya. Cari pen ini belum ditanyain tadi. Tapi kalau Mbak Rizka itu sendiri kan background pendidikannya nih dari akuntansi ya? Iya. Nah, itu untuk pencatatan dari Orabo sendiri tuh udah sesuai sama sistem akuntansi belum sih Mbak? Atau catatannya tuh biasa aja gitu? Sebenarnya waktu Mbak belum kerja itu udah karena Mbak yang handle. Iya. Tapi karena Mbak kerja terus mungkin sama Bunda itu hanya catatan biasa aja kayak belanja sama pendapatan itu aja sih. Belum yang semendetail itu. Pengeluaran pemasukan. Iya, itu aja. Udah nemu? Berarti masih manual gitu ya? Iya, masih manual. Udah pakai aplikasi. Tulis aja karena kan kita juga belanjanya harian karena kan kita bukan makanan yang tahan lama ya, jadi kita pesen apa dibelanjakan hari itu, pendapatan berapa, pengeluaran berapa gitu. Karena kan juga bayar request ya, jadi Iya. namanya belanjanya mungkin Seperlunya aja Bisa gitu, gitu. sesuai sama yang di order gitu. Iya, kalau mau nyetok kan cepet basi juga. Kita maunya yang fresh. Fresh. Terus kalau buat ini nih Mbak, buat kan ini tadi yang awal tadi bihun goreng ya, awalnya Bihun bihun crispy. goreng, ya bihun crispy yang usahanya Mbak Rizka tadi itu kan pasarnya kan ke mahasiswa dan teman-temannya Mbak Rizka ya, Iya. gitu, dan udah dikirim-kirim juga gitu. Nah kalau Orabo ini pasarnya tetap ke mahasiswa atau ke teman-teman yang lain juga atau umum gitu? Tentunya kalau target pasar itu yang utama pasti dari teman-teman kita dulu. Mbak Rizka pernah ikut seminar di kampus soal manajemen bisnis kalau nggak salah. Itu tuh diajarin sama mentornya ketika kita ikut seminar atau kegiatan apapun, kemudian kita mengenal orang baru, ketemu orang baru, jangan sungkan buat minta sosmednya, jangan sungkan buat minta kontaknya. Terus kalau ada customer baru yang kita nggak kenal nih, mungkin dia tahu dari temennya, jangan malas buat nyimpen kontaknya gitu. Nah itu ternyata dampaknya tuh gede banget. Jadi memang mulut ke mulut gitu. Kalau target utamanya pasti teman Mbak Rizka dulu, tetangga gitu-gitu. Yang deket-deket dulu ya? Iya betul. Kemudian alhamdulillah karena kita juga telaten gitu ya. Akhirnya kan dari mulut ke mulut pada tahu sendiri. Strategi pemasaran paling efektif. Iya betul. Paling ampuh ya. Langsung testimoni soalnya. Iya. Kalau soal testimoni, saya juga ini nih pelanggan setia nih. Pelanggan setia juga. Pokoknya kalau sama Orabo tuh kalau menurut aku tuh menu yang paling enak tuh mango sticky rice. Yes. Mungkin next time aku mau beli lah ya. Besok ada mau order sekarang. Oh, pemasarannya langsung ya. Harus. Belum selesai loh ini. Ini belum selesai tapi. Nih strategi pemasarannya langsung to the point. Iya, harus dong. Selagi ada peluang, gas aja. Tapi kan tadi kan kalau menurut aku ya, itu yang paling enak tuh mango sticky rice-nya. Nah, tapi kalau menurut Mbak Rizka tuh dari semua order yang udah Mbak Rizka terima, yang paling banyak di order tuh apa? Best seller kita tetap mango sticky rice sama liwetan Sunda sih. Balance sih. Oh, balance. Nggak ada yang lebih ini. Karena kan mango sticky rice itu kan mangganya ini musiman ya. Iya. Kita tuh juga tadinya di 2020, 2021 kita cuman buka waktu musim mangga aja. Musim mangga aja. Iya, kemudian pas Mbak Rizka lulus 2022, kita mikir nih putar otak biar nggak berhenti tuh gimana ya. Akhirnya kita ada fladurian. Jadi ketan fladurian. Jatuhnya sebenarnya fokusnya jadi kayak olahan ketan gitu. Terus kemudian nanti ada nangka juga. Karena yang match baru itu sih. Atau kalian ada usulan buah apa? Gimana? Alpukat boleh Alpukat. iya, alpukat. Siapa tahu. Susah alpukat tuh enak.
iya. Bisa jadi ide baru. Ya, boleh. Nanti dicoba dulu ya, karena kita pasti juga nyoba-nyoba dulu. Lebih seringnya kita tuh jual yang menurut kita enak nih gitu, kita berani jual. Kalau nggak nyambung ya nggak berani jual sih. Tapi kan tadi kan kalau mangganya sendiri itu kan Mbak bilang kan musiman ya? Iya. Nah itu untuk mangganya itu sendiri dan semua bahan-bahan lainnya tuh sebenarnya dari supplier atau dari kebun ke pasar sendiri? atau Awalnya kita ke pasar, tapi karena kita hampir tiap hari ya belanjanya, jadinya kayak lama-lama kan udah berlangganan. Ada yang kayak akhirnya diantar ke rumah. Gitu. Kita tinggal call Halo? aja. Iya, tuh udah diantar. Biasa ya. Betul. kalau buat produksinya ini berarti Mbak Rizka sama ibu tadinya? Iya. Atau udah ada yang bantuin lagi gitu Mbak? Nah, alhamdulillah di 2023 ini dengan Mbak Rizka kerja di sini ya relasinya bertambah. Kalau perusahaan itu instansi kan seringnya ada acara, kemudian jadi dapat pesanan yang alhamdulillah jauh lah lebih dari yang Banyak kayak ya akhirnya kita tercapai satu cita-cita Mbak Rizka dan Bapak. Karena Bapak kebetulan sekarang ketua RT, ingin menggerakkan khususnya ibu rumah tangga di wilayah. iya warganya Bapak itu. Jadi ketika ada orderan yang kita nggak bisa handle, kita minta tolong dari warga sekitar itu. Untuk snack pun kita nggak bikin, jadi kita pesen ke tetangga yang bisa masak yang enak, yang lolos uji rasa kita, seperti itu. Jadi benar-benar kalau beli di Orabo itu memberi rezeki ke banyak orang. Gitu. Itu lolos uji rasa tuh lolos master chef juga nggak tuh? Oh, belum coba ya. Kan siapa tahu. Next season. Iya, boleh. Oh iya kan tadi kan Mbak Rizka bilang itu ya, mempekerjakan ibu rumah tangga yang ada di lingkungan. Iya. Nah itu mempekerjakannya tuh sistemnya ada upahnya gitu per orderan atau gimana? Iya, biasanya kita upah harian. Ya, tergantung. Kadang kan ada yang semisal jam 5 pagi sampai jam 8 itu udah selesai. Ada yang sampai sore. Jadi kita lihat berapa jamnya itu gitu. Berarti berdasarkan jam ya? Iya. Itu tiap pesanan juga atau misalkan atau cuma pas pesanannya lagi banyak kebetulan gitu atau Itu kalau kita ngerasa udah gak bisa handle sendiri. Kan kebetulan ada kalau yang sekarang di rumah itu ada bapak, uti, sama bunda. Tuh, kalau biasanya kalau udah di atas 100 box gitu, kita minta tolong ke tetangga gitu. Terus kalau Orabo sendiri itu kan sekarang sistemnya pre-order aja ya. Nah itu kedepannya nih Mbak Rizka nih rencananya mau nyiapin yang ready stock nggak? Soalnya kan kadang aku juga, aduh tiba-tiba pengen mango sticky rice nih di detik ini juga gitu. Pengennya sih gitu, tapi jadi ceritanya itu karena di rumah masih ada adik 3, itu masih sekolah semua. Jadi mungkin bunda sama bapak ini bingung bagi waktunya gitu ya. Dan kita masih gimana ya, karena kita kan perintis ya, bukan pewaris. Kalau nanti di highlight. Jadi kita masih mengumpulkan uang yang nantinya mungkin bisa buat kita sewa kios atau beli lahan lah gitu. Karena untuk saat ini rumah kita itu agak masuk, sebenarnya dekat dari jalan utama, cuman agak masuk. Kemarin sudah kita coba buat buka di rumah, lesehan gitulah. Tapi mungkin strategi marketingnya tuh belum ini, jadinya masih sepi gitu. Udah ada tapi belum seramai ekspektasi kita. Jadi mungkin next time, jadi kita mengumpulkan dulu modalnya gitu. Minta doanya. Amin. Bentar tak dulu, tolong di stop itu. Oke.
Oke, Mbak. Kan ini tadi sistemnya pre-order atau by request ya. Nah, kira-kira setiap pre-order itu range labanya di modalnya berapa nih biasanya Mbak Rizka gitu. Kemudian range keuntungannya berapa kira-kira? Waduh. Karena kita by order, jadi nggak stabil sih. Cuman waktu ada Mbak Rizka yang buka setiap hari itu omset per bulannya itu bisa di 10 juta. Wow. Per bulan itu kalau kita tiap hari ya. Sebenarnya GrabFood GoFoodnya itu rada eman-eman ya. Iya sih. Karena itu udah lumayan banget waktu itu, tapi ya karena belum ada tenaga dan waktunya, jadi terpaksa gini dulu, by request dulu. Kalau by request ini kebetulan Mbak Rizka nggak pegang laporannya, tapi ya alhamdulillah kayaknya masih bisa lah buat nabung ya. iya masih sangat bisa. Terus kalau Rabu sendiri ini udah mendaftarkan nama mereknya belum di Haki? Kemarin itu ditawarin, tapi Mbak Rizka belum sempat ngurus, jadi sesegera mungkin akan diurusi. Jadi kalau kita ada pembayaran dari instansi, NPWP masih pakai NPWP dari Bapak. Belum ada NPWP perusahaan. Nih. Kan kemarin kemarin sempat kejebak pandemi gitu ya. Dampaknya kerasa banget. Nah, Orabo itu waktu tercetus mango sticky rice justru waktu pandemi. Jadi kita kan gabut apa di rumah gitu kan. Cewek yang gabut ngapain sih di rumah? Iya. Nah, gitu. Kan viralnya juga kayak dalgona. Iya. Terus apalagi ya yang pie teflon itu loh, ingat nggak? Iya, yang bikin sendiri yang di teflon yang gosong kayak gitu-gitu. Terus kayak chocolava atau pokoknya yang coklat kayak roti. Pokoknya makanan yang bisa dibikin kalau di rumah. di ini terus kayak Emang anak kuliner begini ya? Tahu semuanya gitu ya? yang viral tuh pokoknya makanan lah, nggak jauh-jauh dari makanan karena kan masak gitu kan. Ya udah utek-utek di dapur aja, terus jadinya tercetus itu mango sticky rice. Justru dengan pandemi ini Mbak Rizka sama keluarga ini punya ide bisnis ini gitu loh. Berarti karena pandemi ini. Malah karena pandemi mungkin akan berdampak itu untuk pebisnis yang sudah memulai dari sebelum pandemi mungkin. Soalnya Mbak juga bisnisnya juga baru bangunnya tuh pas pandemi gitu. Gitu. Berarti justru pandemi itu nggak membawa nasib buruk ya? Nggak. Membawanya nasib baik banget nih buat Mbak Rizka nih. Iya, kalau nggak salah kan setelah pandemi itu UMKM di Indonesia malah meningkat setahu Mbak. Karena banyak orang-orang yang berinovasi akhirnya bikin makanan-makanan yang unik dan menarik gitu. Terus kalau Mbak Rizka sendiri ini sejauh ini selain menginovasi jenis-jenis sticky rice-nya itu sama liwetan Sunda. Nah jadi kan kalau dari Mbak Rizka sendiri nih selain menginovasi jenis-jenis sticky rice-nya itu sama liwetan Sunda, kira-kira Mbak Rizka nih ada inovasi untuk menu lain nggak sih? Ada dong. Masih Tapi rahasia? iya. Gak boleh. Tapi Kira-kira kapan Mbak Buat launching deh. Menu ini baru? mau tahun baru nih. Doain aja kita bakal banyak menu di 2024. Wih. Jangan di-spill dulu, nanti dicuri sama kalian nih. Aduh. Mencuri bisnis. Boleh tuh. Boleh. Ide bagus. Ya semoga bisa segera launchingnya Mbak. Amin. Ntar kalau launching aku langsung baris kamu mau satu. Langsung order nanti. Iya dong. Ini kalian dari Solo semua? Tidak. Enggak, aku enggak dari Solo. Aku Solo. Ya Karanganyar sih.
Yas mana toh? Aku Depok. Iya toh Yas. Iya. Kok jawabannya lancar? Wong tuaku wong Ngawi. Aduh medok metu. Raisa, Aku Purwokerto. Ngapa? kamu? Semarang. Provokan. Semarang. Tahu nggak kenapa Mbak nanya? Kenapa? Deket lah ke Boyolali. Aku jauh. Kan ada apa ya? Tetap promosi. Oh itu jadi maksudnya kalau kamu mau pulang ke Semarang pesen dulu ke Mbak Rizka nanti ambil sekalian jalan gitu. Iya. Lewat ya. Betul. Ini promosinya kenceng juga nih. Promosi. Kalau nggak kenceng ya laris. Iya benar sih. Gak salah. Betul dong. Kalau gini, Bingung nih. Udah belum soalnya. Terus apa ada tantangan-tantangan yang besar itu dalam menjalankan bisnis Orabu ini? Ada struggle-nya gitu. selama ini sih alhamdulillah nggak ada yang kayak kita kewalahan gitu nggak sih. Ya itu tadinya kan kita bingung karena mangga tuh musiman gitu ya. Tapi kan kita sudah mengantisipasinya dengan menu-menu lain gitu. Jadi bisa tetap jalan walaupun tidak di musim mangga gitu. Kalau mungkin soal pesaing itu pasti ada. Tapi alhamdulillah ya rezeki orang masing-masing. Jadi kayak enggak terlalu ini sih, enggak fokus ke sana lah. Justru malah teman-teman Mbak Rizka yang di daerah lain, padahal mungkin di Jakarta atau di Jogja, di kota lain atau Solo gitu ya. Mereka waktu mau buka jual mango sticky rice juga izin ke Mbak Rizka. Kayak seolah-olah nih mango sticky rice. Ya Mbak Rizka. Iya. Pencetusnya Mbak Rizka, padahal kan dari Thailand ya. Gitu. Tapi ya terima kasih sama teman-teman Mbak Rizka yang ya kan kalau di Jawa ada unggah-ungguh gitu ya, kayak mungkin takutnya nggak sopan atau gimana. iya takutnya kan nanti pertemanannya jadi gimana. Padahal sebenarnya nggak apa-apa, tapi terima kasih banyak lah itu sudah dianggap kita tuh penting untuk diberi izin gitu. Keren. Oke Mbak Ura, kalau terkait dengan mata kuliah kita nih, studi badan bisnis nih, sebelum kan Mbak Rizka ini bisnisnya kuliner ya berarti, kuliner. Nah sebelum melaksanakan bisnisnya ini ada studi kelayakan bisnisnya dulu nggak kira sebelum menjalankan bisnisnya Orabu ini? SBOT bukan? SBOT Iya. SBOT. Tapi kayak Lebih ke mana nih arahnya? Mungkin Mbak Rizka riset lihat dulu apa gimana gitu. riset aspek pasarnya, aspek keuangannya, legalitasnya apa kayak gitu. Apa cuma sekedar mungkin iseng kayak langsung langsung jualan gitu. Karena sebenarnya lebih ke iseng ya, karena Mbak Rizka ini mungkin kalau yang udah kenal dari agak lama emang suka jualan. Bahkan dari SD tahu binder. ya, Iya, tukeran binder. binder Kalian tukeran ya? Iya. Tapi dulu juga sempat sih kayak jualan juga ya, binder kan zaman-zaman dulu kan tukeran binder gitu kan. Tapi Iya. kayak ya jualan satu satu pak. Mungkin Mbak Rizka kayak gitu ya. Enggak. Jadi dulu itu kalau Mbak Rizka habis bantu bapak atau ibu, mereka kasih reward. Mau beli apa? Karena waktu itu yang hype binder, Harvest, The Harvest Iya. Tebel ya, tebel. Ya. Ada princess-princessnya. tebel halus gitu kan. Ntar kalau misalnya mau ditukar sama harvest binder biasa, Dua. binder biasanya 6, harvestnya 1. Oh, iya makanya ada Mbak Rizka cuma 2. Iya itu. Terus kan itu isinya 5.000 tuh isi 100 kalau nggak salah, apa 50 lembar lah itu ya. Ya udah Mbak jual aja selembarnya 500. Bayangin aja 5. Berarti dari hasil rewardnya dijual lagi. Iya. Gak tau emang otak ininya jalan. Otak bisnis. Iya. Dari kecil dah. Terus Terbiasa gitu. itu kan dulu di Sragen ya, sempat pindah rumah Iya. ke Boyolali.
Mbak punya temen tuh cuman teman ngaji. Jualan apa ini di luar ekspektasi kalian sih, nggak bakal kepikiran. Kalian tahu klip kertas? Iya. Itu kan ternyata ada yang warna-warni tuh. Iya. Mbak rangkai jadi bandana. Out of the box banget ya, out of the box banget ini. Aku belum bisa bayangin nih klip kertas dari bandana gitu. Ingat banget tuh kelas 5 SD apa ya? Itu inovasinya udah Iya. Oke. Mbak hitung kelas 6 ke kelas 7 kayaknya, soalnya udah ada Facebook juga. Mbak foto itu ada yang pengen Dijual. iya. Bener-bener klip kertas ditempel di sini kan pakai jilbab nih. Udah buat Warna-warni. Iya. Oh. Kayak Mbak ngitungin satu kotak itu isinya berapa, kalau satu kepala butuh berapa, biar laba dijual berapa. Iya. Udah mikir kayak gitu. Wah. Betul banget. Terus pernah tau nggak jelly yang buat nulis kayak jelly yang dikucir gitu loh, apa sih? Oh iya, Kayak payung. yang kayak tinta-tinta gitu, bukan tinta, Glitter, kayak glitter. cat-cat gitulah pokoknya. Iya itulah. Heeh. Kan kalau teman-teman beli ya udah buat ngorek-ngorek kertas gitu lah ya, Iya. coret-coret gitu. Mbak bikin tulis aja nama laku 2.000 Wow. gitu. Berarti emang udah dari kecil Iya. udah otak-otak bisnis. Bisnis. Nah ternyata adik Mbak juga gitu. Menurun. Tapi agak belok. Jadi Bedanya apa? kita ini maaf sombong dikit. Gak apa-apa, Mbak. Alhamdulillah matematikanya encer. Nah, adik Mbak ini kalau mau UTS, temennya bilang nih pas mau masuk ruangan. Namanya Ikram, engkau turun nih aku, pakai bahasa Jawa. Nanti contekin aku gitu kan. Wani piro? Temennya jawab. Satu nomor 2.000. Ya dia setuju. Itu kalau nggak salah dia masih kelas 2 kayak gitu. Oh, waduh. Tahu gitu dulu aku bisnisin. Iya. Tapi itu Bisa agak matematika nggak? ilegal ya. Illegal bisnis. Habis itu kita arahkan kalau untuk kayak gitu jangan. Jangan. Habis itu dia jualan lagi layang-layang. Yang layang-layang yang gede namanya apa ya? Yang gede. Gede banget. Wow. Enggak tahu. Yang Bapangan gitu-gitu. apa ya kalau bahasa Jawa tuh bapangan kalau nggak salah. Jadi dia tuh kayak beli bekas 30.000. Dia jual 50.000. Kok bisa? Makanya masih SD Tapi loh. laku? Aku. Terus dia Maksudnya tuh kayak kan dijualnya gede banget ya? iya, Tapi laku. aku. Wah. Terus kalau orang anak-anak gitulah dapat uang THR, pasti kan minta yang mereka mau ya, kayak HP atau apa gitu. Kalau adik Mbak ini ngamuk minta ikan cana kalau nggak salah yang viral ya, buat ditarungin atau apa itu. Belinya banyak bener-bener di tiap ruangan tuh ada ikannya, dan itu lompat-lompat gitu kan. Ternyata dia beli 50.000, dia rawat sekitar 1-2 bulan, dia jual udah 100.000. Dia mengerti bagaimana cara inflasi bekerja Iya. ya. Iya kan nih. 2 kali lipat tuh ini. Iya, Iya. pinter ya. 100% untungnya. Dan Mbak irinya lebih pinter dari Mbak. 100% untungnya. Nih calon-calon akuntan juga berarti adanya. Kurang tahu. Story-nya keren banget. Dari mana ya sampai Oke. mana? Ya itu tadi, yaitu apa namanya, dadakan aja jualannya, berarti belum yang awalnya itu enggak Mbak perhitungkan Nggak dengan riset matang dulu, ya, nggak enggak iseng. riset, enggak, cuman iseng aja karena memang dari dulu sudah hobi jualan itu tadi. Ya udah, maksudnya tapi udah ada. Oh iya. Maksudnya kan dari Mbak sendiri kan udah punya basic, udah punya basic jualan gitu, udah pernah jualan, jadi kayak tau lah gimana buat ngejualinnya. Dan mencari celah. Mencari celahnya. Mencari celah apa yang bisa di. Gitu.
mungkin sebagai penutup bisa kasih itu aja nggak sih, kayak tips memulai bisnis? Iya. Anjay. Iya. Dari aku. Iya. dari masa dari kita. Kan Mbak Rizka dari kecil udah nih. Iya. Oh, Jadi iya. kita kecil tuker-tukeran aja binder, Mbak Rizka yang jualan. Iya. Jualan. Gitu. Tips memulainya nih. Apa ya? Oh, kalau dari Mbak itu paling penting kalau mau mulai bisnis itu kita lihat diri kita, kayak kita nih terkenalnya apa ya? Personal brandingnya apa? Mungkin kita suka makan. Jadi kita mungkin akan lebih dipercaya orang kalau kita jualannya makanan. Kita suka kuliner tapi kita jual make up, gimana ya? Perasaan Nggak kamu sinkron. sukanya iya. makan, kok jualannya make up gitu? Nah, kayak kita suka kuliner, jualannya obat diet. Nah, kan gimana? Iya toh. Gitu. Nah, kebetulan kayak Mbak kan suka make up juga. Jadi kalau jualan make up juga masih nyambung. Gitu. Itu dulu awal banget menurut Mbak itu sih tipsnya. Kita akan lebih dipercaya, akan lebih menarik, membuat orang tertarik kalau kita menjual apa yang menjadi personal branding kita gitu. Intinya perbagus personal branding Anda Betul. untuk masa depan lebih baik. Mbak ada loh temen kutu buku gitu ya, kayak yang menurut orang-orang mungkin culun istilahnya, tapi karena dia suka review bukunya di Instagram, di foto, akhirnya dia jadi penulis, akhirnya dia jual buku, merekomendasikan buku-buku, jadi pembicara soal buku-buku gitu. Nggak Personal harus brandingnya dia di situ. iya. Apa ya? Orang-orang juga udah percaya gitu, kayak Mm. wah dia kalau nge-review buku bagus nih. Iya. Iya, betul. Ada potensi. Terus di tiba-tiba situ. dia ngeluarin buku, wah penasaran nih. Orang yang biasanya nge-review buku bikin buku gitu, pasti orang-orang pada penasaran. Iya, gitu. Waktu SMA pun, waktu Mbak jualan skincare dan makeup itu karena sebelumnya kan Mbak, ya ini Mbak nggak ngaku cantik gitu, nggak ya? Cantik. Tapi amin. Tapi fisik Mbak saat ini lebih baik dari fisik Mbak waktu itu sebelum jualan. Jadi orang-orang ini nanya, kamu pakai apa? Mungkin tadinya kan Mbak jerawatan atau gimana yang parah, terus udah bersih gitu kan. Mereka akhirnya nanya, kamu pakai apa? Nah, pakai ini, aku jual. Oh gitu Bisa promosinya. Iya, dan Mbak itu selalu menerapkan apa yang kita jual itu harus sudah kita uji ke diri kita. Jadi biar nggak kayak ini gue punya ini loh gitu, pas dicoba ternyata nggak cocok. Jadi mereka kayak ih jangan nggak usah beli di dia, Iya, krimnya jelek gitu. betul, seperti itu. Tapi ya untuk skincare rada riskan ya, karena kalau skincare itu cocok-cocokan juga. iya. Beda-beda. Lebih ke makanan. Sudah, begitu tipsnya. Oke. Thank you banget nih Mbak Rizka nih udah mau sharing sama kita tentang bisnisnya. Ada Iya. orabo.id, jangan lupa follow Instagramnya orabo.id. Jangan lupa order juga. Mango sticky rice-nya. Terima kasih banyak. Nah, jadi itu dia guys tadi perbincangan kita dengan owner dari orabo.id. Ada Mbak Rizka di sini. Nah, mungkin sekian yang bisa kita sharing nih untuk hari ini. Mungkin kapan-kapan bisa lagi kali ya dengan owner dari bisnis yang lain yang ada di Solo. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Po Ame Ame Podcast Rame-Rame. Jadi, summary dari usaha Orabo ini adalah usaha yang bergerak di bidang kuliner yang ngehandle sama Mbak Friska sama keluarganya. Awal mula usaha ini berjalan pada tahun 2020 pas pandemi. Untuk menunya, menu utama dari bisnis Orabo ini sendiri ada mango sticky rice, nasi liwetan Sunda, tapi mereka juga menyediakan makanan lain seperti nasi kuning, tumpen, dan lain-lain. Dan di usaha ini sendiri best sellernya adalah mango sticky rice sama nasi liwetan Sunda.
Sistem orderannya masih pre-order by request, nggak ready setiap hari. Orderannya bisa lewat WhatsApp saja. Dan untuk range keuntungannya itu kurang stabil karena mangga itu kan musiman ya, jadi ya kurang stabil gitu. Tapi omset per bulannya sekitar 10 juta. Lalu di usaha ini sistem pencatatannya masih manual, seperti mencatat pengeluaran sama pendapatan. Lalu kata mbaknya, kalau target pasar utamanya itu untuk teman-teman dekatnya terlebih dahulu. Untuk sistem produksinya masih ngehandal sama Mbak Friska, tetapi kalau orderannya banyak, biasanya mereka minta bantuan sama tetangga setempat. Dan terakhir, inovasi pada usaha ini selain menu mango sticky rice dan nasi liwetan Sunda, bakalan ada menu baru yang akan launching pada 2024. Sekian podcast dari kelompok 1. Terima kasih.